Migrasi data kelompok 11. Anggota 1 ada Nurul Asfiatin Soida CP170, 2 ada Oktavianti Kurniasari CP171, 3 ada Putri Nurnada Arianti CP172, 4 Putri Salvadia Aziza CP173, dan 5 ada Radian Arif Nugraha CP174. Migrasi data. Migrasi data adalah proses memindahkan data dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi lain. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti pemilihan data, persiapan, ekstraksi, transformasi, dan transfer data secara permanen dari satu sistem penyimpanan ke sistem penyimpanan lainnya. Setelah proses migrasi selesai, hasilnya akan diperiksa untuk menentukan apakah data telah diterjemahkan dengan benar, lengkap, dan mendukung proses di sistem baru. Di sini ada role user sebagai migrasi data, Nurul Asfiatin Soida sebagai instalasi modul dan basic setup, Oktavianti Kurniasari sebagai POS, Putri Nurnada Arianti sebagai purchase, create group, dan login karyawan, Putri Salvadia Aziza sebagai inventory dan backup database, dan Radian Arif Nugraha sebagai accounting.
Baik, perkenalkan nama saya Putri Nurnadi Arianti dengan NIC CP172 selaku Staff Purchase. Nah, di sini Staff Purchase memiliki tugas untuk create group dan login karyawan, serta mengonversi price list vendor dan data outstanding SO ke kurs dolar Singapura. Nah, eh, langsung saja kita pergi ke settings. Nah, untuk membuat grup, kita klik user and companies, lalu klik group. Nah, tapi di sini belum muncul karena developer mode-nya belum diaktifkan. Jadi kita scroll ke bawah, lalu kita klik activate the developer mode. Setelah itu kita kembali lagi ke settings. Lalu kita klik user and companies, dan klik groups. Nah, untuk membuat grup baru, kita bisa klik new atau klik favorites dan import record. Nah, kita bisa pilih ini di application-nya apa, lalu namanya apa, kemudian users-nya itu siapa saja. Kita bisa pilih di sini, kemudian kita save manually. Nah, di sini saya sudah membuat 4 grup, yaitu untuk divisi accounting, inventory, purchase, dan divisi sales. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat login karyawan. Kita klik users and companies, lalu pilih users. Untuk menambahkan user baru, seperti biasa kita klik new, lalu kita isikan nama, email address, kemudian access right sesuai role masing-masing, lalu kita uh, change password. Untuk mengatur password, setelah itu kita klik save manually. Nah, di sini kita juga bisa import data user dengan cara klik favorites, lalu import record. Nah, di sini saya sudah membuat 5 user sesuai dengan role masing-masing. Ada Nurul Asfiatin Soidah sebagai staff sebagai IT, lalu ada Oktavianti Kurniasari sebagai point of sale, lalu saya sendiri sebagai purchase, Putri Salvadia Azizah sebagai inventory, dan Radian Arif Nugraha sebagai accounting. Dan di sini kita masukkan ke sisi accounting, lalu kita klik save menu. Nah, setelah itu kita kembali ke settings. Kemudian kita akan mengatur currency. Nah, di sini sudah pilih Singapore dollar ya. Jadi karena perusahaan ini berada di Singapura, jadi kita pakai Singapore dollar. Kita konversikan ke Singapore dollar. Baik, tugas purchase telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan mengimpor data seperti data vendor, vendor price list, dan juga data outstanding PO. Nah, kita pergi ke modul purchase. Oke, yang pertama kita akan mengimpor data vendor ya. Kita klik menu order, kemudian kita pilih vendor, klik favorit, import record, upload file. Kemudian kita masukkan file yang sudah kita sediakan ya. Kita klik open. Nah, di sini kita tes terlebih dahulu. Oke, everything seems valid. Kita import.
Oke, selanjutnya kita akan mengimpor data vendor price list. Kita klik configuration, vendor price list, kemudian kita klik favorit, import record, kita upload file, kita masukkan filenya. Nah, di sini terdapat dua price, karena saya sudah mengkonversikan harga dari rupiah ke Singapura dolar. Kita pilih untuk price-nya kita pilih yang price SGD ya. Lalu kita tes. Oke, everything seems valid. Lalu kita import. Dan yang terakhir kita akan mengimpor data outstanding PO. Kita klik order, request for quotation, kemudian favorit, import record, kita upload file. Selanjutnya kita masukkan filenya. Kita klik open. Nah, di sini sama seperti vendor price list tadi, terdapat dua course, ada rupiah dan SGD. Kita masukkan yang Singapura dolar. Kemudian kita tes. Oke, bagian ini kita hilangkan saja. Kita tes lagi. Everything seems valid. Kemudian kita klik import. Oke, selesai. Tapi nanti sebagai untuk membuat post untuk langkah yang pertama kita akan menambahkan post, yaitu untuk langkah selanjutnya kita pergi ke configuration, kemudian kita klik setting untuk menambahkan shop baru. Di sini kita klik new shop, ini kita tulis shopnya dengan nama kelompok sebenarnya. Lalu kita klik save. Kita balik lagi ke room yang tadi. Nah, di sini sudah bertambah kelompok 11 shop yang tadi kita tambahkan melalui configuration. Terus selanjutnya kita akan menambahkan payment method. Untuk menambahkan payment method, di sini kita bisa klik yang favorit, klik yang configuration, lalu ke payment method, lalu kita klik favorit, lalu klik yang import record. Di sini lalu kita klik yang upload file, lalu kita tambahkan payment method yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini kita bisa klik tes. Baik, di sini untuk payment method setelah kita tes sudah berubah menjadi everything seems valid, berarti sudah betul. Nah, ini sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan post produk kategoris. Di sini kita klik configuration dan post produk kategoris, lalu klik favorite dan klik yang import record. Selanjutnya kita upload file yang sudah di-download sebelumnya. Sini kita tes. Di sini masih terblocking ya. Begitu desainnya, kita klik yang kategori ini, lalu kita tes lagi. Nah, sekarang everything seems valid, berarti sudah betul ya. Kita lihat lagi. Ini sudah masuk. Baik, mungkin sekian dari PLS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh soal selanjutnya. Saya Putri Salvadiaza, CP173. Di sini saya sebagai inventory, yaitu backup database. Pertama, kita masuk menggunakan database yang sudah dibuat oleh kakak mentor. Masukkan
emailnya dan passwordnya. Pada menu, kita pilih inventory. Kemudian, yang pertama saya akan menambahkan produk kategoris. Klik configuration, kemudian klik produk kategoris. Kemudian klik favorites. Kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file. Dan di sini pilih file yang sesuai dengan yang akan kita upload. Di sini pertama saya akan mengupload produk kategori. Kita klik open. Kemudian setelah itu kita klik tes apakah datanya sudah valid atau belum. Nah, di sini tulisannya everything seems valid. Artinya datanya sudah bisa dimasukkan. Kemudian kita klik import. Nah, di sini terlihat data-data dari produk kategorisnya. Ada 22. Nah, yang kedua, di sini saya akan memasukkan data produk. Kita klik produk, kemudian kita klik produk lagi, kita klik favorit, kemudian pilih import record, kemudian kita upload file data produk, kemudian kita klik open. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan tes terlebih dahulu apakah datanya valid atau belum. Nah, di sini terlihat everything seems valid. Datanya sudah valid, jadi kita klik import saja. Nah, data-data dari produknya sudah masuk. Di sini terdapat 197 produk. Dan yang terakhir, saya akan mengimport file inventory adjustment. Kita klik operation, kemudian pilih inventory adjustment. Kemudian sama seperti tadi kita klik favorit, pilih import record, kita upload filenya. Di sini saya memilih file data inventory adjustment. Kita klik open. Kemudian kita coba tes. You must configure at least one file to import. Oh, harus dikonfigurasikan satu bidang. Nah, di sini sudah everything seems valid. Jadi tadi tuh kita harus masukin salah satu kategorinya. Kemudian kita klik import. Nah, maka datanya sudah sukses semua masuk ke dalam inventory adjustment-nya. Nah, seperti ini. Di sini terdapat 195 produknya. Nah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Saya Raden Efrugaha, di sini saya menangani migrasi data pada modul accounting. Untuk melakukan import data pada aplikasi Odoo harus formatnya itu berupa CSV atau Excel filenya itu. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke modul accounting. Setelah itu klik configuration. Kemudian pertama saya akan melakukan import data COA atau chart of account. Klik aja. Nah, kemudian klik pada bagian favorit, kemudian klik import record. Setelah itu di sini tinggal klik aja di ujung ini button upload file. Kemudian pilih datanya yang akan diimport. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya yang berbentuk Excel atau CSV. Nah, setelah dipilih kemudian open. Nah, sebelum import, klik dulu pada bagian tes untuk mengetahui apakah filenya ini korup atau tidak. Nah, di sini valid dan dia tidak korup.
Setelah itu baru klik import. Nah, di sini ada notif bahwa proses importnya sukses. Nah, selanjutnya import pada bagian menu kontak, kemudian pada configuration pada bank account ini klik bank, kemudian favorit import record, upload file, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, lakukan tes terlebih dahulu. Nah, setelah valid, klik import. Nah, di sini secara otomatis data-data nama banknya itu akan terinput pada aplikasi Udo. Selanjutnya yaitu masukkan akun banknya, import data akun bank, kemudian favorit, import record, upload file, pilih bank akun, kemudian open. Kemudian lakukan tes terlebih dahulu. Nah, jika terjadi seperti ini, teman-teman tinggal pilih aja di sini, pilihan pada when value cannot be matched. Tinggal ganti dari prevent import ke create new value. Kemudian lakukan tes. Nah, maka di sini valid. Nah, setelah itu lanjut aja klik import. Nah, secara otomatis ini sudah berhasil, sukses. Selanjutnya yaitu mengimport journal entries. Nah, yang pertama masuk ke menu accounting kembali. Selanjutnya pada bagian akun, pilih journal entries. Kemudian pilih favorit, import record. Kemudian upload file. Kemudian, nah untuk journal entries-nya itu menggunakan akun akun beginning balance. Nah, setelah itu open, lakukan tes terlebih dahulu, kemudian setelah dinyatakan valid, klik import. Nah, di sini telah tak ada notifikasi bahwa sukses. Kemudian itu bisa lihat journal entries-nya, tinggal klik remove poster. Kemudian di sini ada jurnalnya, journal entries. Nah, di sini untuk debitnya, di sini satuan mata uangnya menggunakan dolar Singapura. Di sini ya, ada S sama simbol dolar. Setelah itu ke menu konfigurasi, kemudian kita import pada data taxnya atau pajak, klik favorit, import record, upload file, kemudian pilih tax, data taxnya, kemudian lakukan tes. Setelah valid, klik import. Nah, di sini otomatis datanya sudah terinput. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.